Om Swastiastu, para umat sedharma dimanapun berada, yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya Jero Dasaran Alit, saking Desa Panak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saat ini saya ingin memberikan sebuah Dharma Upadesa atau Dharma Wacana kepada seluruh umat dimanapun berada yang saat ini sudah bisa mendengar dan juga bisa melihat siaran langsung yang saya buat di sosial media pada kesempatan yang baik ini. Jadi, pertama-tama saya memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kartawarnugraha beliau kita bisa berkumpul, duduk bersama, berdiskusi, berbagi sebuah cerita untuk bisa berguna bagi diri kita sendiri, bahkan anak cucu kita nanti. Dan Dharma Wacana yang akan saya ambil kesempatan yang baik ini adalah tata cara membuat tirta yang benar sesuai dengan pelutuk sastra atau lontar garba tatua. Dalam lontar garba tatua ini atau lontar garba tatua yang saya akan jelaskan isinya mengenai tentang tata cara pembuatan tirta yang benar. Ini sesuai dengan sastra yang ada, sehingga saya ingin berbagi kepada seluruh masyarakat umat Hindu dimanapun berada, baik itu para Jero Dasaran, para Jero Mangku, Jero Tapakan, bahkan seorang yang menekuni bidang spiritual agar tidak salah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang sang meraga wikoning atau sang meraga sulinggih atau orang yang disucikan oleh umat Hindu pada umumnya. Oleh karena itu, saya bukan sebagai sebagai seorang orang yang suci. Saya tidak suci ya, karena saya adalah orang biasa yang pada saat ini ingin berbagi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Rugi ketika kita banyak memiliki sebuah ilmu tapi tidak dibagikan kepada sesama, maka itu sama saja dengan bohong dan itu sama saja dengan rugi, sehingga tidak akan bisa berguna bagi kehidupan dan bagi generasi muda khususnya dimanapun berada. Oleh karena itu, saya akan berbagi mengenai tentang tutorial atau tata cara seorang pemangku atau seorang yang disucikan membuat tirta amerta agar bisa membuat diri manusia yang nunas tirta tersebut menjadi suci, menjadi bersih, menjadi sehat, dan tentunya sesuai dengan ajaran agama. Tirta amerta ini mampu membuat manusia pada umumnya, kalau sudah benar membuat tirta amerta, bisa membuat manusia itu panjang umur. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menjadi manusia yang panjang umur, sehat selalu, dan juga bisa mengais rezeki pada kehidupan saat ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat tirta yang benar sesuai dengan sastra yang sudah kita punyai sebagai pedoman, sebagai umat Hindu yang menjalani sehari-hari puja dan mengaturkan sebuah sesajen agar sesuai dengan konsep dan estetika maupun etikanya. Oleh karena itu, yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagi masyarakat dan bagi para umat Hindu dimanapun berada, ketika merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman atau ke grup ataukah ke keluarga yang menjadi seorang mangku agar bisa dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, seorang pemangku atau orang yang mendalami spiritual atau orang yang akan sembahyang memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, hendaknya ada beberapa sarana yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah adanya bunga. Yang kedua adalah tempat tirta. Yang ketiga adalah bija. Dan yang keempat adalah dupa, kuangin, dan itulah sarana-sarana untuk memanjatkan puja kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang tata cara pembuatan tirta yang baik dan benar.
Dari awal saya akan menjelaskan tata cara kita sembahyang. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan sarana-sarana yang harus dilengkapi atau sarana-sarana yang harus dibawa ketika kita akan mengaturkan sesajen ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Dan ketika sudah banten kita, baik itu canang, baik itu pejati, kita aturkan kepada Ida Sang Hyang Widi atau Ida Betara-Betari yang berstana di tempat suci. Lalu harus kita duduk. Kalau pria itu bersila, ya bersila. Kalau yang perempuan itu mentimpuh gitu. Nah, jadi ketika sudah duduk bersila, jadi tangan kita ini sudah sikap silesana. Kalau tidak bisa atau sedang sakit, tidak bisa duduk, maka ada yang disebut sawasana. Sawasana itu adalah sikap tertidur. Dan ada juga istilahnya sikap ngadeg atau berdiri, amustikarana. Sikap berdiri yang baik dan benar. Boleh juga dilakukan, tidak mesti harus duduk. Jadi ketika sudah duduk atau berdiri maupun tidur, tangan ini harus diluruskan. Tangan boleh lurus, boleh juga dikepalkan, boleh juga di jari tunjuk dikepalkan. Di sana harus mulai mengatur napas atau mengendalikan diri kita sendiri. Yang pertama adalah asana terlebih dahulu. Asana itu adalah bagaimana caranya kita memohon kepada Ida Sang Hyang Widi agar ketika kita duduk atau mengambil sikap sempurna agar bisa sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu ketika kita sudah duduk, asana itu adalah sikap duduk ya. Asana Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenama. Saya akan mengartikan mantra tersebut karena banyak orang yang bisa menyebutkan mantra tetapi tidak mampu untuk bisa mengartikan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu saya akan menjelaskan apa sih itu asana sebenarnya. Asana itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan, sikap duduk. Jadi Om Prasada, oh ya Tuhan yang Maha Kuasa. Setiti, saya memohon kehadapanmu, saya memuja kehadapanmu. Sarira, memuja kehadapanmu untuk bisa menyucikan badan kasar kita yang disebut stula sarira, bahkan badan antakarana sarira, suksema sarira atau badan halus saya. Om Prasada Setiti Sarira Siwa, agar saya bisa memiliki raga seorang dewa siwa. Suci nirmala, sehingga seluruh tubuh saya bisa disucikan. Ya Namo Swaha, semoga apa yang saya inginkan bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pengaturan napas. Ya, pengaturan napas ketika sudah duduk mengucapkan asana, lalu pranayama. Om Ang Namah, Om Ung Namah, Om Mang Namah. Oh Brahma, Oh Wisnu, Oh Siwa. Nah, jadi kita memuja kehadapan Ida Betara Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Trimurti atau Tripurusa yang disebut Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebagai pengaturan napas atau yang disebut pengaturan kundalini yang ada dalam diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, Kara Sudana. Lalu tangan ini mulai ditumpukkan. Om Sudayamam Swaha, Om Hati Sudayamam Swaha. Jadi tangan ini tidak boleh lepas. Ibu jari ini harus ibu jari ini harus nempel. Tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh seperti ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini juga, tidak boleh. Ini harus nempel. Jadi dari asana, pranayama, karasudana, Om Sudamam Swaha, lalu ini dibalikkan, Om Hati Sudamam Swaha. Om Sudamam Swaha, ya Tuhan sucikanlah diri hamba. Om Hati Sudamam Swaha, dan sucikanlah dalam diri yang ada di dalam tubuh saya, baik itu isi daripada tubuh saya, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, isi hati, baik itu tangan kanan, tangan kiri, agar bisa disucikan. Nah, jadi ketika sudah itu kita ketahui makna dan juga arti daripada mantra tersebut, baru kita memuja kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu sedikit mengenai tentang sikap cara bersembahyang yang benar. Lalu yang kedua mengenai tentang tirta tadi, bagaimana cara membuat tirta yang baik dan benar. Yang pertama adalah adanya sangku. Sangku ini adalah simbol sirah pemangku. Ya, makanya namanya sangku. Sangku ini sirah pemangku gitu. Simbol daripada sirah pemangku, simbol daripada orang yang membuat tirta tersebut. Jadi ketika sudah mengetahui simbol daripada sangku ini,
ada yang namanya bunga astedala. Bunga astedala ini adalah seperti bunga padma, ya. Bunga padma ini boleh juga menggunakan bunga tunjung, baik itu tunjung merah, tunjung putih, tunjung yang berwarna ungu, bebas, warnanya bebas. Jadi sangku ini, ya, anggap saja ini adalah bunga astedala. Sangku ini harus berada di atas bunga astedala, ya. Astedala ini atau bunga tunjung ini harus ada di bawah sangku tersebut. Jadi ketika sangku ini ditaruh di dulang atau di tempat tirta, maka bunga ini harus diduduki oleh sangku tersebut, yang disebut sesuai dengan lontar garbo tattwa itu sendiri. Jadi ketika sudah ada bunga astedala, maka ada 3 air. Elingang, ada 3 air yang harus kita peroleh dan harus kita miliki untuk membuat tirta amerta agar bisa berfungsi sesuai dengan bagaimana keinginan kita untuk memungsikan tirta tersebut. Ini sebenarnya rahasia. Ini sebenarnya rahasia. Sedikit orang yang paham, sedikit orang yang tahu, sedikit orang yang mempelajari. Karena apa? Karena lontar garbo tattwa ini adalah lontar yang berisikan tentang tata cara bagaimana seorang pemangku membuat tirta dan bagaimana sesananing kewikon atau sesananing kepemangkuan yang baik dan benar. Oleh karena itu saya akan menjelaskan ada 3 air yang harus disiapkan. Makanya kadangkala ketika kita ke pura, saya sangat miris sekali ketika saya ke pura di salah suatu tempat pura atau tempat suci, ada yang buat tirta dari air keran. Nah, air keran ini dihidupkan, lalu air keran ini ditaruh di pelingih, dikasih bunga, selesai. Apakah itu disebut tirta? Tentu saja tidak. Itu bukan tirta, tetapi itu adalah air keran yang ditaruh dalam sangku yang dijadikan tirta. Itu bukan tirta. Oleh karena itu di sini saya akan membagi agar tidak keliru. Itu tidak salah. Kalau salah pasti akan dikenai oleh sanksi hukum. Tapi kalau keliru bisa dibenari dan bisa dibenahi untuk mencari tahu bagaimana yang sebenarnya. Oleh karena itu di pura, di merajan, di tempat suci, dimanapun kita harus kita menyediakan 3 sumber air yang harus kita ketahui yang akan kita pergunakan sebagai tempat tirta atau sebagai sarana untuk membuat tirta itu sendiri. Yang pertama adalah adanya toyo tabah. Ya. Toyo tabah itu adalah toyo tukad. Boleh toyo tukad, boleh juga toyo beji, ya, boleh juga toyo beji, boleh juga toyo yang ada di keran, itu boleh. Tapi tidak seutuhnya itu toyo keran, tidak. Intinya adalah toyo tabah. Ya, toyo tabah itu boleh toyo beji, lebih baik toyo beji yang dipergunakan, boleh juga toyo tukad, ya, utawi toyo campuhan juga boleh. Itu yang pertama yang harus masuk dalam sangku tirta. Jadi air toyo tabah itu tadi dimasukkan sedikit, lalu yang kedua dicampur dengan ada yang disebut toyo segara. Nah, toyo segara ini adalah toyo yang kita ambil di pantai, ya, kita tunas di pantai ke hadapan Ida Sang Hyang Baruna, manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Untuk bisa kita tunas toyonya, kita minta toyonya atau kita ambil toyonya untuk dijadikan sebuah tirta amerta yang bisa membuat diri kita panjang umur, sehat, bahagia, lahir batin, dan juga bisa menyucikan badan kasar maupun badan halus kita. Oleh karena itu ketika sudah ada toyo segara, yang terakhir, nah ini ada 3 toyo, tadi yang disebut toyo tabah, toyo segara, yang ketiga itu adalah toyo kelebusan. Nah, toyo kelebusan ini adalah toyo yang timbul di segara. Nah, ada toyo kelebusannya di segara gitu. Toyo kelebusan di segara itu kita ambil dipergunakan sebagai sarana untuk membuat tirta. Ketika sudah ada ketiga unsur toyo tersebut atau ketika unsur air itu sudah ada, lalu ada yang disebut juga kita harus mengetahui sebelum kita membuat tirta, setelah ada 3 unsur air tersebut, ada yang disebut aksara suci, ya, ada yang disebut aksara suci. Jadi aksara suci ini bernadakan A, I, U, E, O, E. A, I, U, E, O, E. Jadi ada 6 aksara suci yang harus kita ketahui. Jadi A, I, U, E ini adalah ada maksud artinya.
Ada maksud arti dan tujuannya. Jadi akan saya jelaskan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Yang pertama, ada yang disebut A, ya. Dari A, I, U, E, saya akan jelaskan dari huruf A. A itu adalah menjadi bahasa Sanskrit atau Sanskerta menjadi ram. Apa itu ram? Ram itu adalah bunga. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kata ram, berarti itu adalah bunga. Bunga ini adalah simbol paru-paru sang pemangku atau yang membuat tirta tersebut. Oleh karena itu ram ini simbol daripada bunga, berarti secara tidak langsung di dalam sangku yang sudah berisi 3 unsur air tersebut harus diisi bunga. Ada boleh juga ketika ada beberapa jenis bunga, baik itu 3 bunga, baik itu 5 jenis bunga, baik itu 6 jenis bunga, bahkan boleh juga bunga solas, boleh juga bunga cempaka, bunga jempiring, bunga tunjung, bunga jepun, dan bunga-bunga yang lainnya boleh ditaruh di tempat sangku tersebut sebagai simbol ram itu sendiri. Ketika sudah mengetahui ram itu adalah bunga, lalu ada aksara I. Dari A menuju ke I. I ini adalah bahasa Sanskritnya adalah rim, ya. Apa itu rim? Rim itu adalah ganda. Ganda itu adalah yang berbau harum, ya, berbau harum. Berbau harum ini seperti contoh, baik itu kayu cenana, ya, baik itu juga kayu yang berbau harum yang bisa dipergunakan sebagai wewangian, bisa ditaruh di tempat sangku tersebut, gitu. Yang ketiga, ada aksara U. A, I, U. U ini adalah rum. Rum ini adalah apa? Tadi A itu adalah ram, I itu adalah rim, U itu adalah rum. Rum itu apa? Rum itu adalah toya cenana. Apa itu toya cenana? Toya cenana itu adalah ada kayu cenana, ya, ada kayu cenana yang digosokkan dalam tempat yang berupa piring tanah liat, ya, berupa piring tanah liat itu. Jadi itu dicari airnya, ya, dicari airnya. Ketika sudah dicari airnya, maka air yang berbau harum itu lalu ditaruh di sangku tersebut. Nah, ketika sudah sangku tersebut berisi yang disebut rum atau toya cenana tadi, maka airnya akan berubah rasa. Rasanya itu seperti rasa enak dimakan. Jadi enak dikonsumsi, gitu ya. Jadi ketika sudah ada rum atau toya cenana, ada yang disebut E. E ini adalah rem. Rem ini adalah dupa. Ya, rem ini adalah dupa. Jadi rem ini adalah dupa itu, bagaimana cara menggunakan dupa tersebut? Maka ketika seorang mangku mepuja, ada puja mantra seperti ini. Om Ang Brahma Dupa Dipastra Yanama, atau Om Jotir Jotir Dupam Sambar Payam Yanama. Jadi kita memohon kepada Sang Yang Widiwasa dalam manifestasi beliau menjadi Dewa Brahma untuk bisa melebur segala kekotoran yang ada dalam air tersebut, agar bisa air tersebut menjadi suci dan bisa dipergunakan sebagai sarana untuk muputang upekara, dan bisa membuat tubuh yang menerima air suci tersebut menjadi bersih, suci secara lahir maupun batin. Jadi itu yang disebut rem tadi, atau yang disebut dupa. Lalu ada yang disebut O. Jadi A, I, U, E, O. Jadi O ini adalah rum, ya. Rum ini adalah bija. Bija ini adalah adanya beras yang dicampur dengan air, maka dia akan menjadi bija. Bija ini juga harus diisi dalam sangku tersebut. Ambil bijanya sedikit, lalu taruh di tempat tirta atau kumba yang menjadi tempat tirta tersebut. Jadi ada mantra, ketika kita bisa memantra, jadi ada mantra bija, Om Kum Kumara Wijasra Yanama. Jadi ditaruh di dalam sangku. Jadi ketika sudah isi bija, lalu ada yang disebut aksara E. Apa ini E? E ini adalah rem. Rem ini adalah penugrahan. Kita memohon kehadapan Sang Yang Siwa, atau ketika ada
seorang pemangku ya, atau ketika ada seorang pemangku, maka dewaning pemangku itu adalah Sang Hyang Rare Angon. Jadi kita memohon kepada Sang Hyang Rare Angon agar bisa diberikan sebuah anugerah untuk bisa membuat air tersebut bisa berfungsi dan berguna sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu adalah tata cara membuat tirta yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada tri aksara. Ya, ada tri aksara yang disebut Ang Ung Mang. Ang Ung Mang ini aksara suci, ya, aksara suci Ang Ung Mang ini, bagaimana cara kita untuk menaruh aksara suci Ang Ung Mang ini? Boleh kita dengan cara sesontengan, boleh juga dengan cara mantra. Makanya dengan cara mantra ada yang disebut ketika kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widi, lalu ada mantra Om Ang Brahma Amartaya Nama, Om Ung Wisnu Amartaya Nama, Om Mang Iswara Amartaya Nama. Maka ketiga aksara tadi Ang Ung Mang ini maka masuk ke dalam tirta tersebut. Jadi barulah kita sudah bisa membuat tirta bisa dipergunakan sebagai sarana untuk sembahyang, atau juga bisa sebagai sarana menyucikan diri kita sendiri yang bisa kita buat secara pribadi di rumah, di gereja, di puri, dimanapun berada. Boleh kita buat sendiri karena tidak ada larangan. Siapapun boleh membuat tirta asalkan bertujuan baik dan bertujuan yang benar. Saya bukan orang pintar, tetapi saya ingin berbagi. Saya sedikit tahu, saya bukan orang pintar, tapi saya tahu dan saya ingin berbagi kepada umat dimanapun berada. Karena saya juga sebagai seorang penyuluh yang sering ke kabupaten yang ada di Provinsi Bali untuk memberikan Dharma Wicana kepada anak muda. Elingan, umur tidak menjadi patokan untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Tetapi pada dasarnya adalah pengalaman dan juga bagaimana cara kita sudah mengetahui sastra tersebut lalu kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu jauh lebih mulia dan jauh lebih bijaksana. Banyak orang pintar di dunia ini tetapi tidak mau berbagi. Banyak orang yang bodoh tetapi mau mencoba. Itu jauh lebih baik. Selanjutnya, saya akan berbagi bagaimana caranya kita membunyikan gente atau membunyikan bajra, ya. Jadi saya akan memberitahu kepada umat dimanapun berada yang sedang belajar menjadi mangku, belajar menjadi seorang penekun spiritual. Jadi suara gente itu tidak hanya satu saja. Ada berbagai simbol, ada berbagai suara, ada berbagai macam jenis suara gente yang mungkin bisa kita ketahui. Jadi saya akan menggunakan satu gente atau bajra yang sudah saya miliki. Ya. Jadi tata cara memegang gente, saya akan juga memberitahu tata cara memegang gente. Tidak boleh nekep Prabu atau tidak boleh memegang ujung daripada sirah gente tersebut kalau kita masih walaka atau belum menjadi seorang sulinggih. Kalau seorang sulinggih boleh nekep Prabu atau memegang sirah gente itu boleh. Tetapi kalau seorang pemangku, seorang penekun spiritual tidak diperkenankan. Boleh di bawah daripada sirah gente atau prabun gente. Jadi yang pertama, kita harus memanjatkan kepada Ida Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang Widiwasa agar bisa gente ini berfungsi sesuai dengan tupoksinya. Jadi yang pertama-tama adalah gente ini harus dibunyikan. Yang pertama dibunyikan, kita ambil tangkai gentenya yang ada di bawah, lalu kita bunyikan tekning seperti itu ya. Jadi itu caranya adalah dari belakang ke depan. Itu yang pertama, dari belakang ke depan. Om Kang Kasol Kaya Nama. Jadi tangan ini diputar sampai 3 kali ya. Tangan ini diputar 3 kali, lalu bunyikan lagi. Nah, selama kita menggunakan bajra itu harus 3 kali jumlahnya. Ketika sudah 3 kali, baru kita megente. Seperti itu. Jadi, bagaimana suara gente? Kalau kita mesal
atau kita sesontengan itu seperti ini. Singgih Ratu Pakulun Paduka Betara sane mayoga mes pariangan maring gedong suci, maring pemerajan, maring trikahyangan, maring genah suci, titiang sane mangkin, kedasarin antuk serada bakti manah suci nirmala tanpa leteh, siderau pedek tangkil, ngerestiti amuja ngaturakan sahananing sesaji, maring linggih ide betara, ledang paduka amuktisari. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada sesontengan. Bagaimana suara bajra sesontengan? Ini tabuh siki. Itu suaranya. Itu tabuh siki. Jadi kita mesesontengan Om Pakulun Paduka Betara, dua ningrah ni mangkin sida titiang rauh pada tangkil marlingi Paduka Betara, ngaturakan keras daksina, lugere akan ngelungsur pengampura, bila wenten utawi senten nganutin sejoning atur ningayang titiang seni mangkin ledang amuktisari. Nah, jadi itu menggunakan tabuh siki. Kalau kita menggunakan bahasa Dewi Negari atau bahasa Sanskrit menggunakan puja mantra, contoh seperti mantra kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau menjadi Sang Hyang Siwaraditya. Bagaimana suara bajranya? Itu tabuh kalik. Om Raditya Sia Parang Jotirak Teteja Nama Sute Suete Pangkaja Madiasti Baskaraya Namo Sute Huam Rang Ringsa Pramo Siwaraditya Namo Swa. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Sama seperti kita ngaturang pengaksama kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Juga menggunakan kita boleh menggunakan tabuh kalih seperti tadi. Kesama suama maha dewa sarwa prani kita angkara mamucu sarwa papidya walaya suasada siwam rapat asri nama Om Nam Dewaya Disanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Wad Musana Eko Paradisaya Arga Nareswariya Namo Nama. Nah, seperti itu. Mohon maaf niki semeton karena ada hujan jadi agak sedikit berisik. Maka itu adalah suara bajra atau suara genta ketika kita mengaturkan puja menggunakan puja mantra sesuai dengan bahasa Sanskerta. Ada juga ketika kita mengaturkan kepada Sang Hyang Widiwasa ada yang disebut tabuh tiga. Nah, tabuh tiga itu seperti ini. Jadi itu tabuh tiga. Itu tabuh tiga. Ada yang disebut tabuh ngisep sari. Nah, ngisep sari ini sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Keras ya, suaranya keras, lagi halus, lagi keras, lagi halus. Nah, itu namanya suara genta ngisep sari. Lalu ada yang disebut suara genta bima keroda. Bagaimana suara genta bima keroda? Itu alunannya cepat. Itu yang disebut bima keroda. Bima keroda ini baik dan juga cocok dipergunakan ketika kita ngaturang puja atau kita sedang muput atau ngantep upacara pecaruan. Makanya suaranya agak lebih cepat. Nah, itu yang disebut bima keroda. Oleh karena itu, itulah yang dapat saya bagi kepada seluruh umat dimanapun berada, khususnya generasi muda kita, agar memahami, agar mengetahui pangsing jak muluk gitu. Pangsing jak selalu bediin nyatua tutur suboluntur tutur dadi gae. Tetapi bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi kepada umat yang membutuhkan. Malu dengan umat yang lain. Umat lain baru lahir sudah diberikan sebuah lontar, sudah disuruh mempelajari sebuah sastra. Tapi kita, jangankan sebuah begawan kita, lontar yang ada di dekat kita pun sering kita abaikan. Karena apa? Karena pikiran kita terlalu dibebani dengan hal-hal yang tidak masuk akal.
sing dadi melajen lontar, buduh bisa nyen. Saya salah satu contoh yang sering mempelajari lontar, astungkara tidak buduh sampai sekarang. Tetapi gilanya saya adalah gila bagaimana cara bisa berbuat baik, berbagi isi daripada lontar tersebut kepada umat yang membutuhkan agar bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Terima kasih apa yang sudah saya bagi pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga agar bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagi kepada masyarakat dan semeton yang ada di sekeliling kita agar mereka semua juga bisa memahami dan bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan tahu apa dasar sastranya agar tidak hanya bisa sekedar mengucapkan tetapi tidak tahu dari mana sumber sastra yang kita jelaskan kepada umat pada umumnya. Oleh karena itu ini adalah lontar garbo tatua namanya yang saya bagi kepada umat Hindu dimanapun berada untuk bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Banyak orang pintar di Bali, banyak orang pintar di seluruh dunia, banyak orang tua, banyak umurnya sudah dewasa, bahkan umurnya sudah lanjut usia. Tetapi sayang, mereka tidak mau berbagi kepada umat, bahkan tidak mau berbagi kepada anak cucunya. Tetapi saya dan Anda sudah mau berbagi, semoga bisa diresapi dan bisa dimaknai. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Karena saya sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Om Santi 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 Om. Elingan, sampun tengai, diseruput kopinya. Dadah, matur semua.